Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 989. Suasana hati Liu Yuanxiang menjadi lebih stabil karena kedatangan Lian. Melihat kembali pengalaman sebulan terakhir, rasanya seperti mimpi. Lian mengobrol sebentar dengan Liu Yuanxiang, menghiburnya dan memikirkan bagaimana membantu ayah dan putrinya. Batuk, batuk, batuk. Liu Pingan terbangun dengan batuk yang hebat tidak lama setelah dia tidur. Lingkungan di sini sangat buruk. Ayo lakukan ini. Saya masih punya sejumlah uang di sini. Anda dan Paman Liu akan mencari hotel yang lebih baik untuk menginap dulu, kata Lian dan mengeluarkan uang yang dimilikinya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana kami bisa membelanjakan uang Anda? Lian mengomel dengan wajah datar, sudah berapa lama kamu mengalah padaku? Cepat ambil uangnya agar Paman Liu bisa tidur lebih nyenyak. Liu Yuanxiang menatap ayahnya yang lemah, merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan tiba-tiba berlutut di tanah. Yuanxiang, apa yang kamu lakukan? Lian buru-buru menenangkan gadis itu. Saudara Li, saya tidak akan menyebutkan kebaikan besar Anda kepada kami lagi. Jangan khawatir, jika Yuanxiang memiliki kemampuan di masa depan, dia pasti akan membalasnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Oke, jangan buang waktu, segera bawa Paman Liu pergi. Lian berkata hampir mendesaknya. Tidak ada yang perlu dikemas, cukup bawa dokumen terkait. Lian membantu memanggil taksi dan membawa Liu Pingan ke mobil. Setelah mendiskusikan tempat tinggal, dia kembali ke ruang bawah tanah. Pintunya tidak tertutup. Lian duduk di kursi menghadap pintu dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu di sini untukku, berhentilah bersembunyi dan masuklah. Seorang pria bertopi dan pakaian preman masuk dari pintu dalam sekejap, dan pintu ditutup dengan keras hampir pada saat yang bersamaan. Alam Raja bela diri. Lian tersentak. Aura kuat yang dipancarkan pria di depannya sangat mirip dengan esensi dan darah Raja Wu di balik pakaian jerami Panasonic. Tidak, harus dikatakan bahwa aura pria di depannya bahkan lebih kuat. Orang yang mengambil esensi dan darah Wuwang di bawah Panasonic Kaofu memasuki alam Wuwang palsu, tetapi pria di depannya sebenarnya memiliki budidaya Wuwang asli tingkat pertama. Cek, cek. Pria itu tertawa aneh dan mengangkat kepalanya untuk melihat Lian. Wajahnya yang gemuk ditutupi janggut, dan pakaiannya yang biasa membuatnya tampak seperti seorang tunawisma di jalan. Satu-satunya perbedaan adalah mata pria itu sangat cerah. Di bawah tatapan mata ini, semangat orang biasa akan runtuh. Wah, kamu benar-benar bisa mendeteksi kehadiranku. Kamu tampaknya cukup mampu. Misi ini tidak akan membosankan. Lian memperhatikan penampilan pria ini, jadi dia memberi Liu Yuanxiang uang agar ayah dan putrinya pergi lebih dulu. Sepertinya aku tidak mengenalmu, bukan? Lian sedang mencoba menguji dari faksi mana pihak lain itu berasal. Memang benar kita belum pernah bertemu. Namaku Hebian Suiwu. Orang yang mengenalku memanggilku Falcon. Seseorang membayarku untuk membunuhmu. Apakah itu Sida? Lian menyelidiki lebih jauh. Suiwu tersenyum di tepi sungai dan berkata, ya, kamu cukup pintar untuk menebak bahwa itu dia. Tidak sulit menebak itu dia, saya hanya penasaran dengan dua hal. Pertama, kenapa Sida tidak datang kepadaku secara pribadi? Dua, bagaimana kamu menemukanku? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Hebian Suiwu menjawab, awalnya saya tidak seharusnya memberitahu Anda hal-hal ini. Namun, karena Anda memintanya, biarlah Anda menjadi orang yang bijaksana. Guru Sida tidak melakukannya sendiri, itu karena Anda tidak cukup kualifikasi itu. Poin kedua adalah Matsushita Chao mengambil sari dan darah Raja Wu, dan setetes sari dan darah Raja Wu itu berasal dari Tuan Sida. Saya tidak tahu bagaimana Anda mencuri setetes saripati dan darah Raja Wu itu, tetapi selama saripati dan darah Raja Wu masih ada di tubuh Anda, Tuan Sida dapat merasakannya. Jadi itu saja. Lian tiba-tiba menyadarinya, dan memutuskan untuk memurnikan pil itu segera setelah masalah di depannya selesai, setidaknya untuk menghapus jejak esensi dan darah Raja Wu di dalamnya. Jika tidak, seolah-olah ada pencari lokasi yang dipasang padanya, dan Sida akan menemukannya kemanapun dia pergi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Suiwu bertanya di tepi sungai. Tidak lagi, kata Lian dan membuang disformasi. Berdengung. Kekuatan tak kasat mata mulai mengubah pola ruang, dan penataan susunan perangkap ajaib pun selesai. Karena lawannya adalah Master Raja Bela Diri tingkat pertama, Lian tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan Buddha kegelapan dalam dirinya. Ketika Suiwu di tepi sungai melihat susunan itu, dia mengangkat alisnya, dan kemudian berkata dengan nada menghina, pantas saja rubah tua Pansia kau mati di tanganmu, kamu tahu banyak. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan cara ini? Saat dia berbicara, kabut di tepi sungai meluas dan kabut tebal menerpa Lian. Lian teralihkan perhatiannya, khawatir ada pintu masuk di dalam kabut, jadi dia buru-buru menutup napas dan merunduk ke samping untuk menghindarinya. Ruang bawah tanahnya tidak besar, dan selama Lian menghindarinya, seluruh ruangan dipenuhi kabut, dan tidak ada yang terlihat. Hah!
Lian menemukan bahwa kabut air di tepi sungai telah menghilang, dan dia tidak dapat mendeteksi adanya nafas pihak lain. Kabur. Mustahil. Arai perangkap iblis tidak menerima kejutan atau serangan apapun, dan kabut air di sungai tidak mungkin keluar secara diam-diam. Selain itu, pihak lain ada di sini untuk membunuhmu, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Karena dia tidak melarikan diri, dia seharusnya masih berada di dalam kamar. Lian memejamkan mata dan menggunakan indranya untuk merasakan lingkungan sekitarnya. Bang! Terdengar suara teredam, dan Lian melompat, membentur langit-langit dan jatuh lagi. Bang! Bang bang! Selanjutnya, suara itu berlanjut, dan dalam sekejap Lian meninju 5 atau 6 kali, dan orang itu tergeletak di tanah. Hei, kamu masih hidup. Dari kabut tebal terdengar suara Suiwu yang sedikit terkejut dari sungai. Kulit anakmu sangat keras. Lian terluka parah setelah menerima 6 pukulan keras dari alam Wuang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia berjuang untuk berdiri dari tanah, menarik napas dalam-dalam dan berkata, kabut di tepi sungai, kabut ini pasti ada hubungannya denganmu, kan? Dengan kata lain, kabut ini adalah kamu, dan kamu adalah kabut ini, kan? Cek, cek. Tawa aneh datang dari kabut air, dan kemudian saya mendengar kabut air di tepi sungai berkata, wah, tebakanmu benar, tetapi meskipun kamu melihat misterinya, apa gunanya? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun saya berdiri di sini tanpa bergerak, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Bagaimana denganmu? Hihi, kamu akan segera mengetahuinya. Lian tersenyum, membuat Riverside Suiwu merasa sedikit takut. Pergilah ke neraka, teriak Suiwu di tepi sungai. Dia tidak berani menyeret Dazen untuk berdiri di sana dan membiarkan Lian memukulinya. Ledakan. Begitu Lian mengangkat tangannya, nyala api tiba-tiba muncul di depannya, mengeluarkan panas yang menyengat. Karena kabut ini adalah kabut sungai, Lian langsung menyerang kabut itu dan membiarkan api merah Phoenix mengeringkannya. Bab 990. Tebakan Lian benar. Saat dia melepaskan api merah Phoenix untuk membakar kabut, jeritan kesakitan keluar. Kemudian, kabut yang memenuhi ruangan mulai berputar dengan cepat, mengembun menjadi sosok manusia. Wah, aku tidak menyangka kamu masih memiliki api iblis di tubuhmu. Pantas saja kamu begitu percaya diri dan tidak takut. Lian menatap manusia kabut di seberangnya dan mendengus dingin, mengetahui bahwa manusia kabut adalah kabut di sungai, dan kabut tadi jelas-jelas diubah oleh kekuatan Buddha kegelapan. Tidak peduli teknik apa yang digunakan lawannya, karena Phoenix api merah berguna, Lian tanpa basa-basi memukul Phoenix api merah ke arah manusia kabut di sisi berlawanan. Wah, kamu terlalu sombong. Jika kamu tidak menunjukkan keahlian yang sebenarnya, kamu hanya berpura-pura menjadi seorang master. Kabut di tepi sungai berteriak dengan marah, dan melambaikan tangannya untuk melepaskan awan kabut. Kabut ini mengembun menjadi kristal es di udara, dan kemudian kristal es tersebut berubah menjadi bila es kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Liefeng api merah. Engah kepulan-kepulan. Suara itu berlanjut, dan semua bila es menghantam Phoenix pemecah api merah. Beberapa langsung meleleh oleh api, sementara yang lain menembus tubuh, meninggalkan bekas luka api di mana-mana di Phoenix pemecah api merah. Lian mengerutkan kening, khawatir burung Phoenix api merah akan menimbulkan bahaya, dan kemudian membakarnya dengan api. Phoenix api merah terlahir kembali dari abu. Panggilan. Lian diam-diam menghela nafas lega, tapi kabut di seberang sungai memperketat ekspresinya. Saya melihat Hebian Shouwu menggerakkan kedua tangannya kali ini, menembakkan 6 awan kabut. Sama seperti sebelumnya, kabut mengembun menjadi kristal es di udara. Bedanya kali ini kristal es tersebut tidak berubah menjadi bila es, melainkan berubah menjadi dinding es yang tebal. Engah. Nyala api yang dikeluarkan oleh api merah Phoenix menghantam dinding es dan padam, dan saya juga terhalang oleh dinding es. Kabut air di tepi sungai sangat gembira melihat ini, dan menggerakkan kedua tangannya untuk mengarahkan sisa kabut untuk menyerang Phoenix api merah. 6 kelompok kabut berubah menjadi 6 dinding es, menjebak Liefeng api merah di arah atas, bawah, kiri dan kanan, memenjarakan Liefeng api merah seperti penjara berbentuk es. Cek, cek. Suiwu tertawa penuh kemenangan di tepi sungai, menatap Lian di seberangnya dan berteriak, wah, jika kamu punya cara lain, gunakan saja. Lian tidak berkata apa-apa, hanya memandang api merah Liefeng yang terjebak di penjara es dengan tenang. Dia terhubung dengan kesadaran spiritual Qian Liefeng, dan mengetahui bahwa Qian Liefeng hanya terjebak di dalam, tidak mengalami cedera apapun, dan masih memiliki kesempatan untuk keluar. Ekspresi Suiwu sedikit berubah di tepi sungai, dan dia juga menyadari ada yang tidak beres, dan segera membuat segel dengan tangannya untuk memerintahkan tahanan es untuk beroperasi. Saat kabut air di tepi sungai bergerak maju, tahanan es itu berputar di udara dan dengan cepat menyusut. Lian melihat semua ini dengan tenang. Dia tahu bahwa Phoenix api merah memiliki kemampuan untuk berubah menjadi besar dan kecil, dan bahkan jika tahanan es menjadi lebih kecil, dia tetap tidak dapat melukainya sama sekali. Rusak. Lian mengatakan yang sebenarnya. Hampir di saat yang bersamaan, terjadi ledakan mendadak dari penjara es sebesar bola basket yang tergantung di udara, dan burung Phoenix merah menyala keluar dari es dan menghantam kabut di sungai dengan momentum yang mencengangkan. Dengan ledakan, burung Phoenix merah menyala berubah menjadi bola api dan menyelimuti kabut air di tepi sungai.
Biasanya Lian sangat gembira saat ini, tetapi alisnya tiba-tiba mengembun. Setelah berusaha beberapa saat, Lian mengangkat tangan kanannya dan berteriak, ambillah. Hah! Api yang menyelimuti kabut air di tepi sungai berubah menjadi api merah dan burung phoenix yang ganas, dan langsung kembali ke telapak tangan Lian dan menghilang. Kabut sungai yang berkabut menghilang dan digantikan oleh manusia es dengan baju besi berwarna es. Penampilannya persis sama dengan kabut sungai awal. Cek, cek. Kabut air di tepi sungai tertawa aneh dan berkata, Nak, jika kamu bisa memaksaku menggunakan wujud asli Raja Wu, kamu cukup mampu. Tapi itu saja untuk hari ini. Aku sudah cukup bersenang-senang, pergilah ke neraka. Berbicara tentang suaranya, kabut air di tepi sungai menyembul. Dia hanya berdiri di sana dan meninju. Udara di dalam ruangan sepertinya langsung tersedot, lalu dikompres menjadi bentuk kepalan tangan dan menyerang Lian. Pukul seseorang dari jauh. Lian hanya pernah mendengar tentang pemukulan ternak di seberang gunung, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memukuli seseorang dari seberang gunung. Namun teknik ini juga sangat mudah untuk dijelaskan, hanya sekedar pengendalian dan penerapan kekuatan. Apakah ini kekuatan dari alam Raja Bela Diri? Alis Lian menegang, wajahnya menjadi gelap, dan dia menyadari bahwa dia telah meremehkan alam Raja Bela Diri sebelumnya, berpikir bahwa dengan membunuh alam Raja Bela Diri palsu dari rumput Matsushita, dia akan mampu melawan tingkat pertama Raja Bela Diri. Kalau dipikir-pikir, ide ini sungguh konyol. Dengan kekuatannya saat ini saja, mustahil untuk mengalahkan Realm Martial King, kecuali dia mendapat bantuan dari dunia luar. Ketika dia menyadari kekuatan tingkat pertama Raja Wu, Lian menggunakan kekuatan zodiak. Tubuhnya ditutupi sisik dan sepasang sayap transparan tumbuh dari punggungnya. Ledakan. Kekuatan tinju yang tak terlihat menghantam batas formasi dan mengeluarkan suara keras sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Hah! Sui Wu di tepi sungai menatap Lian, mencibir dan berkata, Nak, kamu mengejutkanku berkali-kali. Kamu mampu menghindari pukulan yang baru saja aku buat. Namun, saya ingin melihat berapa kali Anda bisa melarikan diri. Saat dia mengatakan itu, Hebian Sui Wu meninju dengan kedua tinjunya, meninju Lian di udara satu demi satu. Hah, hah. Lian terus mengerahkan kekuatan seketika. Hanya ada suara di ruangan itu, tapi sosoknya tidak lagi terlihat. Mendengus. Sui Wu mendengus dingin di tepi sungai, dan akhirnya menyadari bahwa serangan seperti itu tidak akan melukai Lian sama sekali. Dia menghilang begitu sosoknya bergerak, dan menyerang Lian secara langsung dengan kecepatan yang hampir menyusulnya dalam sekejap. Memukul seseorang dari jauh saja sudah hampir mendorong Lian ke dalam situasi putus asa. Sekarang Hebian Sui Wu sendiri yang mengambil tindakan, situasi Lian terlihat lebih buruk. Kabut air yang berterbangan ke sungai tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Wajahnya penuh keterkejutan, dan tubuhnya jelas terasa berat dan tak terkendali. Melihat Lian lagi, dia memegang pedang panjang berwarna merah di tangannya, yang berubah menjadi burung phoenix merah yang menyala-nyala. Namun, dia hampir tidak terpengaruh oleh gravitasi apapun pedang panjang di tangannya muncul. Kabut air di tepi sungai berusaha sekuat tenaga menghindarinya, namun tetap tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Salah satu lengannya hilang karena pedang. Melihat langkah ini berhasil, Lian tentu saja tidak menyembunyikan rahasianya, dia mengayunkan pedangnya lagi dan menebas leher Sui Wu di tepi sungai. Ah! Kabut air di tepi sungai menjerit, dan kemudian terdengar bunyi, celepuk, dan kepala berbentuk es menghantam tanah, dengan sepasang mata terbuka dengan marah, sepertinya tidak akan beristirahat dengan tenang. Lian bergerak menuju tanah, dan manik hitam yang tidak mencolok terbang kembali ke tangannya. Itu adalah harta rahasia yang diperoleh dari alam rahasia pencerahan, batu gravitasi. Baru saja, ia mengandalkan batu gravitasi untuk membatasi mobilitas kabut air di tepi sungai, membuatnya tidak berdaya, dan kemudian dia dibunuh oleh Lian dengan pedang. Jika kamu ingin disalahkan, itu salahmu karena tidak menuruti perintah Sida. Kata Lian sambil meninju, menghancurkan tubuh Sui Wu di tepi sungai. Bab 991. Sebuah pil yang ditutupi lapisan kabut es muncul di telapak tangan Lian. Itu adalah pil ajaib yang dipadatkan oleh arai jebakan iblis menggunakan kekuatan Buddha kegelapan di kabut air di tepi sungai. Lian menyingkirkan pil ajaib itu dan mengeluarkan pil sebelumnya. Setelah memikirkannya, nyala api merah muncul di telapak tangan kanannya. Kemudian, Ang Li melemparkan pil ajaib itu ke dalam api. Setelah berusaha beberapa saat, Lian memadamkan apinya, dan ukuran pil ajaib itu menyusut, tetapi tampak lebih murni. Ini seharusnya baik-baik saja, kan? Lian bergumam di dalam hatinya. Dia baru saja memusnahkan darah murni Raja Wu di dalam pil ajaib dan memutuskan hubungan antara itu dan Sida. Setelah melihat pil ajaib di tangannya, Lian masih sedikit khawatir, jadi dia hanya membuka mulutnya dan menelan kedua pil ajaib itu bersama-sama. Terlepas dari apakah Raja Esensi Bela Diri dan darah dalam pil ajaib telah terhapus seluruhnya, selama dimakan dan dicerna, semua masalah harus diselesaikan. Tidak mungkin untuk sepenuhnya mencerna kekuatan Buddha gelap dari alam Raja Bela Diri dalam waktu singkat. Setelah Lian menelannya, dia membiarkan tubuhnya mencernanya perlahan, lalu melepaskan jebakan ajaib dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah.
Dengan perlindungan arai perangkap iblis, pertempuran antara alam Raja Bela Diri barusan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada ruang bawah tanah ini, dan tidak ada yang tahu bahwa pertempuran sedang terjadi di sini. Tidak, ada satu orang yang mengetahuinya, dan itu adalah Sida, yang memiliki budidaya Raja Wu tingkat kedua. Sida mengunci dirinya di dojo, menutup matanya dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengamati hubungan antara dirinya dan esensi serta darah Raja Wu. Tiba-tiba, alis Sida menegang dan dia terlihat sangat marah. Nak, tidak bisakah kamu berada di tingkat pertama Raja Seni Bela Diri? Hah, jangan berpikir bahwa aku tidak dapat menemukanmu setelah menghapus esensi dan darah Raja Seni Bela Diri. Ini Kyoto, dan itu wilayahku. Sida mengepalkan tangannya, matanya merah karena niat membunuh. Lian tidak tahu apa yang Sida pikirkan, dan dia tidak peduli. Bagaimanapun, Sida bukanlah satu-satunya yang ingin membunuhnya. Di Kyoto saja, kecuali Sida, keluarga Yamamoto dan klan Musashi semuanya menginginkan nyawa Lian. Lian hanya ingin mandi air panas sekarang. Dia telah membuat janji dengan Liu Yuanxiang sebelumnya dan meminta Liu Yuanxiang membukakan kamar untuknya, dan sekarang dia bergegas ke sana dengan kecepatan penuh. Karena pakaian Lian benar-benar tidak terlihat seperti seseorang yang mampu tinggal di hotel kelas atas, dia dihentikan oleh petugas keamanan hotel sesampainya di sana. Saya benar-benar tinggal di sini. Jika Anda tidak percaya, teleponlah teman saya. Lian melaporkan nama Liu Yuanxiang untuk memastikan bahwa dia tidak berbohong. Penjaga keamanan memandang rendah orang lain dan berteriak, kamu tidak punya teman di sini. Keluar dari sini. Jika kamu tidak keluar, saya akan memanggil polisi. Keterampilan meningkatkan energi Lian bagus, tapi mau tak mau dia ingin mengalahkan lawannya. Maaf saudaraku, mungkin aku salah mengingatnya, ini bukan hotel ini, kata Lian sambil mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk pakaian penjaga keamanan. Lepaskan tangan kotormu dan pergi. Penjaga keamanan menghindari Lian, tampak jijik. Ya, ya. Lian menjawab berulang kali dan keluar dari hotel. Penjaga keamanan itu mendengus dingin, merasa senang karena dia baru saja meraih kemenangan. Memikirkan tangan kotor Lian menyentuh pakaiannya, dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menepuknya. Hah! Ekspresi penjaga keamanan tiba-tiba berubah, dia menyentuh tubuhnya bola-balik dengan tangannya dan berseru, di mana ponsel saya? Tidak mau menyerah, penjaga keamanan melihat semua saku dan menemukan bahwa ponselnya memang hilang. Dia merosot ke tanah dengan wajah pucat dan berkata dengan suara rendah, saya menghabiskan 3 bulan gaji saya untuk membelinya. Mengapa? Kehilangannya. Lian sedang memegang ponsel Apple terbaru di tangannya, yang dijual dengan harga lebih dari 10.000 yuan di pasaran. Dia memutar nomor telepon hotel, mencari kamar Liu Yuanxiang, dan kemudian melemparkan teleponnya ke tempat sampah sebagai hukuman kecil kepada penjaga keamanan. Menggunakan kekuatan teleportasi, Lian dengan mudah menghindari penjaga keamanan di pintu dan naik lift ke lantai Liu Yuanxiang. Begitu pintu lift terbuka, terdengar pertengkaran. Aku memperingatkanmu, cepat keluar dari sini, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Haha. Oke, cepat panggil polisi. Saya ingin tahu apakah polisi akan mendengarkan Anda atau saya. Jangan melangkah terlalu jauh. Terlalu banyak. Pelacur kecil, itu adalah hari pertama kamu bertemu denganku, dan sekarang kamu mengenalku, apakah itu terlalu berlebihan? Sudah kubilang, cepat panggil orang yang menyakiti adikku, lalu tidurlah denganku sebentar beberapa malam. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Aku akan melawanmu. Bertarung. Kamu harus memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Mendengar percakapan ini, Lian mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak senang. Tidak sulit untuk mendengar dari percakapan bahwa Nakamura datang ke pintu. Orang itu memang punya beberapa koneksi. Dia mengetahui tentang Liu Yuanxiang tidak lama setelah dia pindah. Sepertinya dia punya pengaruh di Kyoto. Lian berjalan cepat, dan ketika dia sampai di sudut, dia melihat seorang pria dengan perban di tangannya berdiri di sana, tampak waspada. Ketika pria bertato itu melihat Lian, dia segera mundur ketakutan dan berteriak, "Bos, dia ada di sini." Berdebar. Saat dia berbicara, pria bertato itu menangkap kaki kanannya dengan kaki kirinya dan jatuh ke tanah. Dia berguling dan merangkak ke arah pria malang dengan kepala setengah botak dan perut buncit. Tidak ada keraguan bahwa pria malang ini adalah Nakamura, seorang pria yang mengaku memiliki koneksi di pengawal istana. Selain pria bertato yang terluka, Nakamura hanya membawa 2 orang pembantu. Lian hanya melirik mereka dan mengabaikan 2 pria dengan belati pendek di pinggangnya. Mereka hanyalah sampah di dunia seni bela diri. Maaf, saya terlambat. Lian meminta maaf kepada Liu Yuanxiang. Liu Yuanxiang tampak bersemangat dan berteriak, "Saudara Li, mereka ada di sini lagi, itu Nakamura." Nakamura mencibir, menoleh ke pria bertato yang terluka itu dan bertanya, "Apakah dia yang melukaimu?" Iya. Teriak pria bertato itu dengan gemetar, masih penuh ketakutan pada Lian hingga saat ini. "Ya." Nakamura mengangguk ringan, berbalik untuk melihat Lian, dan berkata dengan arogan, "Wah, aku tidak peduli siapa yang melindungimu. Karena kamu melukai salah satu orang Nakamuraku, potong salah satu lenganmu dan lalu bayar biaya pengobatannya." Saudara Li. Liu Yuanxiang memanggil dengan gugup. "Tidak apa-apa,
kata Lian dan berjalan ke depan. Sebelum dia mendekati Nakamura, dia dihentikan oleh kedua preman itu. Dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, Nakamura, kan? Ayo masuk ke dalam dan bicara. Ada pengawasan di sini menurutku tidak baik bagimu jika terjadi sesuatu. Alis Nakamura menyempit. Jika benar-benar terjadi pertumpahan darah, dia bisa mengatasinya, tapi dia pikir akan lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, saya punya ide yang sama. Lian tersenyum tipis, meminta kunci kamarnya kepada Liu Yuanxiang, dan kemudian membawa Nakamura dan kelompoknya ke kamarnya. Bab 992. Nakamura duduk di sofa, menyilangkan kaki, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan memandang Lian dengan jijik. Sebaiknya aku angkat bicara. Katakan padaku, bagaimana kamu akan mengkompensasi kerugianku? Haruskah aku memotong lengannya sendiri, atau haruskah aku membiarkan saudara-saudaraku membantuku? Lian berpikir sejenak dan berkata, saya ingin bertanya dulu, saya dengar Anda kenal orang-orang di penjaga kerajaan pulau. Ya, adikku adalah wakil kapten penjaga. Nakamura berkata dengan bangga, mendengus dan berkhotbah lagi. Kenapa, kamu masih ingin kakak iparku mengambil tindakan? Sejujurnya, kakak iparku adalah penguasa alam raja bela diri. Jika dia mengambil tindakan, kamu mungkin akan kehilangan semua abumu. Lian tersenyum dan berkata, karena kakak iparmu adalah wakil kapten pengawal kerajaan pulau, semuanya mudah untuk dibicarakan. Katakan, aku menunggu untuk mendengarnya, kata Nakamura sambil memiringkan lehernya dan meminum wine di gelas, dan meminta bawahannya untuk menuangkan segelas lagi untuknya. Ang Li berkata, sebelum itu, saya ingin menunjukkan trik sulap. Sihir. Nakamura mengerutkan kening. Lian tidak berkata apa-apa, dia hanya mengulurkan tangan kanannya, dan nyala api muncul dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi burung api dan menari di udara, terlihat sangat indah. Tepat ketika semua orang tertarik dengan keindahan penampilan burung api dan hampir bertepuk tangan, burung api itu tiba-tiba menyerang pria bertato yang terluka itu dengan kecepatan yang luar biasa. Terjadilah ledakan. Ada kilatan api, dan pria bertato itu menghilang, hanya menyisakan bayangan gelap di tanah. Boom! Pria bertato itu berdiri di samping Nakamura, ia menyaksikan pria bertato itu dibakar hingga mati. Nakamura berguling dan merangkak ke belakang kedua pria yang juga ketakutan itu. Dia berjuang untuk bangun dan melihat sekeliling, bertanya dengan suara gemetar, di mana Renren? Saya di sini. Nakamura merasakan seseorang menepuk punggungnya. Dia begitu terkejut hingga dia gemetar dan menoleh ke belakang. Tom. Dua suara teredam terdengar, dan Nakamura berbalik dan melihat kedua anak buahnya lumpuh di tanah, tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Ah! Nakamura berteriak ketakutan, berbalik dan ingin segera keluar dari pintu, namun setelah mendorong dalam waktu yang lama, dia tetap tidak membuka pintu. Apakah kamu ingin pergi sebelum kita selesai berbicara? Nakamura menoleh ke belakang dan melihat Ang Li berdiri di belakangnya, seekor burung api melayang di telapak tangannya. Berdebar. Nakamura gemetar dan jatuh ke tanah, dia menendang kakinya ke tanah dan mencoba untuk bangkit, namun seluruh tubuhnya roboh dan dia merasakan kehangatan datang dari tubuh bagian bawahnya tanpa menyadarinya. Jangan datang ke sini. Lian tidak mendekat, tapi mengulurkan tangannya, dan burung api itu langsung terbang di depan Nakamura. Sebelum dia sempat berteriak, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api, yang menembus ke dalam hati Nakamura. Nakamura mengulurkan tangan dan menyentuh hatinya bola-balik, dan berteriak dengan suara gemetar, apa yang kamu lakukan padaku? Lian mengambil kembali Firibird itu, berbalik, berjalan kembali duduk di sofa, dan tersenyum pada Nakamura, bukan apa-apa, aku hanya menabur benih di tubuhmu. Selama aku bahagia, benih itu akan berbunga dan berbuah. Kapan saja, dan segala sesuatu yang bersentuhan dengannya akan berbunga dan menghasilkan buah. Semuanya terbakar menjadi abu. Mata Nakamura tertuju pada sosok gelap di tanah, dan dia mengeluarkan gemericik di tenggorokannya, mengetahui bahwa Lian tidak hanya mencoba menakutinya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Nakamura adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa Ang Li tidak membunuhnya secara langsung karena dia masih memiliki nilai. Ang Li juga suka berurusan dengan orang pintar seperti itu, jadi dia tidak perlu membuang banyak waktu. Bayar kembali semua uang yang kamu tipu dari teman-temanku. Oke, saya berjanji tidak, saya bisa mentransfer uangnya kepada mereka sekarang. Nakamura merespon dengan cepat, mengambil ponsel dari sakunya, dan menekan layar dengan jari gemetar. Dia juga melakukan pengenalan suara di tengah. Oke, saya sudah mengembalikan semua uang kepada mereka. Selain itu, saya sudah membayar mereka semua uangnya. Transfer tambahan 10 juta koin pulau adalah kompensasi saya. Ya. Lian menepuk keningnya, sangat puas dengan pendekatan Nakamura, dan melanjutkan, apakah temanku diracun? Benar, akulah yang meracunimu. Tapi jangan khawatir, aku punya penawarnya. Aku akan mengirimkan penawarnya saat aku kembali. Nakamura tidak berani menyembunyikan apapun. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat wajah Lian terlihat salah, jadi dia buru-buru meletakkan ponselnya dan berkata, tidak, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan penawarnya ke sini sekarang.
Aku tidak akan pergi sampai temanmu baik-baik saja. Terlambat. Ekspresi Lian melembut, dan dia melanjutkan, poin ketiga ini tentang diriku sendiri. Aku ingin meminta bantuanmu. Tuan, jika ada yang ingin Anda lakukan, tanyakan saja. Nakamura menunduk dan berkata, hidupnya sepenuhnya ada di tangan Lian sekarang, bagaimana dia berani mengatakan tidak. Lian kemudian berkata, saya ingin bergabung dengan penjaga kerajaan pulau, dan saya harap Anda dapat mendapatkan akomodasi dengan saudara ipar Anda. Ah. Nakamura terkejut sesaat lalu berkata, Pak, bukannya saya tidak mau membantu, hanya saja tidak semua orang bisa masuk ke Island Royal Guard, mereka harus melalui proses seleksi yang ketat. Sejauh yang saya tahu, seleksi rookie tahun ini telah berakhir. Jika memang ingin bergabung dengan Island Royal Guard, Anda hanya bisa menunggu hingga tahun depan. Petik 2. Ang Lee secara alami tahu bahwa tidak mudah untuk bergabung dengan Island Royal Guard, jika tidak, dia tidak akan meminta Nakamura untuk melakukannya. Dia hanya tidak tahu bahwa seleksi tahun ini telah berakhir. Lian sengaja menggelapkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin, jadi kamu tidak bisa melakukannya, kan? Baiklah, aku akan mencari orang lain untuk menangani masalah ini. Pada satu titik, Nakamura berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, merangkak ke arah Lian dan berkata, Tuan, tolong jangan lakukan ini. Saya bisa melakukannya, tentu saja saya bisa melakukannya, hanya perlu sedikit waktu untuk melakukannya. Urus saja. Pak, tolong berikan kepada saya. 1 minggu. Tidak, 3 hari sudah cukup. Tolong beri saya 3 hari untuk melakukan ini. Oke, aku akan memberimu waktu 3 hari. Setelah kamu menyelesaikan semuanya, kembalilah padaku. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Nakamura membenturkan kepalanya ke lantai dan mengeluarkan suara, dong-dong, takut Lian tidak puas dan membakarnya menjadi abu. Tak lama kemudian, orang yang dipanggil Nakamura untuk mengantarkan penawarnya tiba. Lian membawa penawarnya kembali ke kamar Liu Yuanxiang dan putrinya, dan melihat dengan matanya sendiri bahwa penawarnya efektif. Baru setelah Liu Pingan membaik barulah dia merasa lega. Kemudian, Lian meminta Liu Yuanxiang untuk memeriksa rekening bank dan memastikan bahwa Nakamura telah membayar kembali semua uangnya, dan kemudian dia membiarkan Nakamura dan kelompoknya pergi. Kemudian, Lian berbicara dengan keluarga Liu dan putrinya, dan membujuk mereka untuk meninggalkan negara pulau itu. Benar-benar tidak aman di sini. Setelah mengalami kesulitan ini, ayah dan anak perempuan keluarga Liu akhirnya mengesampingkan pikiran mereka. Maka keduanya memutuskan untuk menginap 1 malam dan membeli tiket pesawat untuk kembali ke negara dan kampung halamannya besok pagi. Bersambung.